Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Kejaksaan Agung menanggapi vonis kasasi Ferdi Sambo CS yang disunat Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung menyebut tidak bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan kasasi yang diberikan MA terhadap Ferdi Sambo dan kawan-kawan karena pengajuan PK hanya bisa dilakukan oleh terpidana atau ahli waris saja. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023. Sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Ya. Tidak punya kewenangan, tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau ahli warisnya. Kita tinggal tunggu nanti setelah dilakukan eksekusi, setelah statusnya keempat terdakwa ini menjadi narapidana, maka yang bersangkutan juga diberikan kewenangan, kesempatan untuk mengajukan PK yang diatur secara hukum atau konstitusi. Menko Polhukam Mahfud MD meminta putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan hukuman mati Sambo menjadi penjara seumur hidup dipatuhi seluruh pihak. Dalam sistem hukum kita, kalau hukum pidana sampai kasasi itu jaksa atau pemerintah tidak boleh PK. Yang boleh PK itu hanya terpidana. Kalau jaksa tidak boleh, sebab itu ya mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan dan mudah-mudahan tidak ada kong kali kong permainan lagi nanti di PK lalu diturunkan lagi sehingga lalu diremisi dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Menurut saya seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi itu ada final. Sedangkan PK itu adalah upaya luar biasa yang harus ada novum. Novum itu bukan peristiwa baru sesudah diadili. Sebab itu mari kita terima masyarakat supaya tenang. Persoalan hukum di negara kita masih banyak. Sementara itu, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi 4 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan perbaikan tidak lazim. Asep menilai jika MA menolak, maka putusan Mahkamah Agung haruslah menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tapi lucu, ya ditolak kasasi tapi amarnya dirubah. Nah harusnya kalau mau main gitu, membatalkan putusan PNPT atau yudek faksi, mengadili lagi sendiri. Mengadili sendiri terserah, kalau mengadili sendiri dia mau naik, mau nambah, tapi kalau mati nggak ada ditaikin lagi gitu kan ya, diturunin. Tapi kan sekarang pertimbangannya lucu, tolak kasasi tapi dengan perbaikan amar. Itu yang memang di Mahkamah Agung sudah berkembang, atau mungkin karena mereka udah pada guru besar, udah doktor, mungkin ada ilmu baru yang berkembang. Mungkin kalau saya ketinggalan ilmunya, jadi mungkin sekarang itu tadi yang paling nggak logis. Tadi kan harus logis kan. Pertama, kewenangan Mahkamah Agung adalah sebagai yudek juris, dibatasi 253 KUHP, jelas itu tekstual pasal 3 legalitasnya 253. Nah ketika sekarang tolak kasasi dengan perbaikan amar, kan lucu pertimbangannya setuju ya, tapi gini, setuju nih namanya Asep tuh begini, tapi kenapa kepalanya botak dan dia ada berambut? Nah, itu harusnya ketika Asep mah ya botak gitu kan, tapi ketika Asep disebut ada rambutnya, ya itu yang lucu gitu. Tapi sekarang mungkin maaf dengan segala hormat ya, itu silahkan buka. Jadi sejarah peradilan, sejarah dari mana kita mau tentang apa kasasi itu gitu kan. Tapi kalau sekarang Mahkamah Agung seperti kemarin kan ini tidak hanya kasus ini kan. Kemarin narkoba juga sama ya. Kemudian juga bahkan lebih ini kasus koruptor juga sama lebih gitu. Tapi kan jelaskan kepada publik yang Aling tanya tadi apa kenapa setuju putusan PNPT sehingga tolak kasasi tapi amarnya berbeda. Itu yang bagi saya harus sekolah lagi.